Halo cyberji yang cerdas, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel Clickmind bersama Ubiji. Cyberji, kalian masih ingat gak sih sama Sumiati? Itu loh burung kuning temannya Patiga yang pernah pingsan karena sering begadang. Yang ada di video Clickmind berjudul Bahaya Begadang Terhadap Kesehatan. Jika kalian belum nonton dan penasaran, silakan klik link di description box untuk menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel Clickmind supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik mengenai kesehatan, baik secara fisik dan mental. Tanpa berlama-lama, yuk kita cari tahu apa yang terjadi pada Sumiati. Kalau ditanya gimana menggambarkan Sumiati, dia adalah young and success achiever superwoman. Sejak kecil, dia selalu nomor 1. Saat kuliah dulu, Sumiati adalah lulusan termuda dan juga lulusan terbaik. Nilainya selalu paling tinggi, sangat patuh dengan peraturan, nggak pernah telat apalagi membolos. Dan sekarang di usianya yang masih muda, Sumiati memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan bergengsi di ibu kota. Menurut cerita teman-teman sekantor Sumiati, dia tuh nggak pernah telat. Padahal rumahnya tuh jauh banget dari kantor, tapi dia selalu datang lebih cepat dibanding yang lain. Sumiati selalu bikin orang lain kagum karena penampilan dia yang selalu cantik paripurna. Meskipun dia selalu datang 2 jam lebih cepat dibanding yang lain. Gak cuma ngantor, saat nongkrong dengan temannya sekalipun, dia juga selalu datang lebih cepat daripada janji. Sumiati selalu bekerja keras, bahkan saat dia lagi sakit. Orang-orang bilang dia apotek berjalan, karena di dalam tasnya penuh dengan obat-obatan. Mulai dari obat demam, sakit kepala, diare, bahkan sampai ke EpiPen, meskipun dia nggak punya alergi. Katanya sih buat jaga-jaga aja, karena Sumiati punya prinsip, sedia payung sebelum hujan. Dia selalu mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Dia nggak pernah membuat kesalahan di laporan buatannya, karena dia selalu mengecek ulang berkali-kali. Jangankan typo di dalam laporan pekerjaan, dia bahkan nggak pernah typo saat chat dengan orang lain, karena dia selalu mengecek ulang sebelum menekan send. Karena Sumiati selalu detail dan perfeksionis dalam pekerjaan, kerjaan dia jadi agak lama. Yang seharusnya cuma bisa diselesaikan dalam 1 jam, bisa jadi 2 jam. Tapi pekerjaannya selalu selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat sebelum deadline. Rupanya, Sumiati sangat sering mengorbankan waktu istirahat makan siang demi menyelesaikan pekerjaannya. Dan gak jarang dia juga membawa pekerjaan ke rumah. Tentunya kalian membayangkan kalau Sumiati itu terlalu serius orangnya. Workaholic yang gak asik, rada serem atau judes, dan gak bisa diajak bercanda. Rupanya gak sama sekali. Meskipun dia memang workaholic, Sumiati disukai semua orang. Dia sangat outgoing, selalu ceria, ramah kepada semua orang. Selalu tersenyum dan tertawa, bahkan seringnya jokes, meskipun jokesnya agak dark jokes. Dan yang paling orang sukai dari Sumiati, dia nggak pernah menolak permintaan tolong dari orang lain. Apapun itu permintaannya, Sumiati pasti bantu selesaikan. Makanya dia jadi sangat sering nggak makan dan nggak tidur, karena bantu pekerjaan temannya yang minta tolong. Menurut orang-orang, Sumiati itu perfeksionis. Tapi menurut Sumiati sendiri, sebenarnya dia bukan seorang yang perfeksionis. Dia cuma takut salah. Di balik perilaku workaholicnya, Sumiati sangat cemas terhadap berbagai hal yang terjadi padanya. Bahkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi padanya. Dia takut kalau dia nggak sukses, nanti keluarganya bakal kecewa dengannya. Kalau dia nggak sering menolong teman, nanti mereka nggak akan suka padanya. Sumiati sangat sering tidak bisa tidur karena memikirkan berbagai hal yang membuatnya cemas. Tapi Sumiati tidak mau menunjukkan kecemasannya, karena dia tidak ingin terlihat lemah. Menurut Sumiati, kalau dia terlihat lemah, orang-orang tidak akan ada yang menyukainya. Apa yang terjadi pada Sumiati adalah contoh dari orang-orang yang memiliki high functioning anxiety. High functioning anxiety memang tidak ada di dalam DSM-5 atau diagnosis gangguan kesehatan mental. Namun istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan gangguan kecemasan, namun tidak terlihat, karena mereka selalu terlihat baik-baik saja. Mereka berusaha untuk selalu terlihat sempurna dan in control, sebagai kompensasi dari rasa kecemasan di dalam diri mereka. Meskipun selalu terlihat penuh percaya diri, orang-orang dengan high functioning anxiety, layaknya gangguan kecemasan, sebenarnya selalu overthinking, cemas, bahkan panik. Namun mereka berhasil menutupi itu semua dengan bekerja keras sebaik mungkin. Karena mereka takut akan kegagalan dan mengecewakan orang lain. Bagaimana cara mengenali orang-orang dengan high functioning anxiety? Terlihat ambisius dan bekerja keras.
Pada dasarnya, mereka bukan ambisius, tapi mereka takut tidak sukses. Karena takut gagal dan ingin terlihat sempurna, mereka selalu bekerja keras dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Sebagai kompensasi untuk mengurangi kecemasan di dalam diri mereka berusaha keras untuk selalu memiliki kendali dan terlihat sempurna. Mereka bekerja keras bukan karena mereka workaholic yang cinta dengan pekerjaannya. Mereka bekerja keras karena mereka takut gagal. Dan mereka punya pemikiran kalau mereka nggak bekerja keras, nanti orang-orang di sekitar mereka bakal kecewa dan nggak suka padanya. Overthinking. Pada orang-orang dengan gangguan kecemasan, tentunya mereka selalu overthinking. Yang mana dari overthinking ini adalah sumber dari kecemasannya. Mereka tenggelam dalam pikiran negatif terhadap diri sendiri. Memikirkan berkali-kali kesalahan yang mereka buat. Memikirkan berbagai skenario buruk dalam hidup yang belum tentu akan terjadi. Dan sulit membuat keputusan karena terlalu banyak berpikir. Takut gagal. Sumber utama kecemasan pada orang-orang dengan high functioning anxiety adalah takut akan kegagalan, penolakan dari orang lain, dan mengecewakan orang lain. Karena rasa takut gagal inilah yang membuat mereka jadi sukses dalam pekerjaan. Overachiever. Karena mereka sangat takut akan kegagalan, mereka jadi selalu bekerja keras. Dan lagi, mereka takut akan penolakan dari orang lain jika mereka tidak sempurna. Mereka memiliki pemikiran bahwa orang-orang akan kecewa dan tidak menyukai mereka jika mereka tidak sempurna. Perfeksionis. Orang-orang dengan high functioning anxiety menggunakan perfeksionisme sebagai defense mechanism. Pada dasarnya mungkin mereka bukan orang perfeksionis. Mereka hanya takut salah dan takut gagal, sehingga mereka selalu mengecek ulang berkali-kali pekerjaannya dan terlalu memperhatikan detail yang seharusnya tidak perlu diperlukan. Over-prepare. Saking mereka takut tidak bisa menyelesaikan sesuatu, baik itu pekerjaan atau kegiatan biasa, mereka jadi over-prepare demi mengantisipasi berbagai hal yang terjadi. Oleh karena itu, mereka juga selalu datang lebih awal dan tidak pernah telat. Orang lain mungkin melihat mereka sebagai orang yang bisa diandalkan, karena selalu well-prepared. Namun sebenarnya mereka cukup menderita dengan rasa selalu takut menghadapi hal-hal buruk yang mereka pikir mungkin akan terjadi. Procrastination. Nah workaholic dan perfeksionis, tapi kok procrastination ya? Seperti Ubiji jelaskan sebelumnya, pada dasarnya mereka bukan workaholic. Ada kalanya mereka akan lelah fisik dan mental, lalu menunda pekerjaannya sampai akhirnya mendekati waktu deadline. Dan kemudian bekerja keras sampai tidak makan dan tidak tidur demi menyelesaikan pekerjaannya agar selesai tepat waktu. People pleaser. Orang-orang dengan high functioning anxiety akan terlihat ceria, ramah, dan selalu tersenyum dan sering bercanda. Mereka melakukan ini karena mereka tidak ingin orang lain menghindari mereka. Karena itu adalah hal yang paling mereka takuti. Sangat sering mereka tidak bisa menolak permintaan dari orang lain karena mereka takut dibenci dan mengecewakan orang lain. Fun fact, mereka akan sering melontarkan dark jokes sebagai coping mechanism akibat selalu mengalami kecemasan setiap saat. Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena mereka selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah mereka capai, mereka malah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Namun yang mereka bandingkan bukan kelebihan mereka, melainkan kekurangan mereka. Sehingga mereka selalu merasa tidak layak, yang akhirnya membuat mereka semakin cemas dan bekerja semakin keras untuk menutupi kekurangannya. Selalu ingin produktif. Pada orang dengan high functioning anxiety, meskipun mereka sudah lelah fisik dan mental, terutama pada orang introvert yang membutuhkan recharge dengan me time, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena mereka akan merasa cemas jika tidak produktif. Dan lagi, dengan selalu sibuk, pikiran mereka jadi terdistraksi dari kecemasan dan mereka mendapat rasa in control. Insomnia. Akibat overthinking, sangat sering orang-orang dengan high functioning anxiety mengalami gangguan tidur. Atau bisa jadi mereka kurang tidur akibat terlalu banyak pekerjaan, sehingga mereka mengorbankan jam tidur untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Mudah burnout. Burnout adalah kelelahan secara emosi, fisik, dan mental akibat stres yang berkepanjangan. Pada orang-orang dengan high functioning anxiety, tuntutan yang tinggi terhadap diri sendiri membuat mereka overwhelmed secara fisik dan mental. Kondisi stres yang berkepanjangan ini membuat mereka menjadi gampang burnout. Tidak bisa rileks. Mereka nggak bisa tenang. Pikiran mereka selalu memikirkan hal-hal negatif. Mereka selalu berpikir hal-hal yang buruk yang dapat terjadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka rasakan saat ini. Otot-otot selalu tegang. Pada saat kita mengalami kecemasan,
sistem saraf akan merespon dengan fight or flight response. Pada orang dengan high functioning anxiety, cenderung merespon dengan fight, sehingga otot-otot mereka selalu tegang. Normalnya saat cemas hilang, otot akan kembali rileks. Namun pada orang dengan high functioning anxiety, karena mereka selalu cemas, maka otot mereka selalu tegang. Banyak bicara atau nervous chatter. Terlalu banyak bicara bisa jadi adalah bentuk dari kecemasan. Meskipun mereka terlihat outgoing dan sangat senang bersosialisasi, di balik itu mereka mengalami rasa cemas pada situasi sosial. Mereka menganalisa semua hal, mulai dari topik pembicaraan sampai ke gerak-gerik lawan bicara, bahkan dirinya sendiri. Selain itu juga, mereka juga takut jika mereka terlihat kurang sosial, maka orang-orang akan meninggalkan mereka. Emosinya sulit dibaca. Hal yang paling terlihat berbeda dari orang dengan gangguan kecemasan biasa dengan high functioning anxiety adalah mereka tidak terlihat cemas. Meskipun di luar mereka terlihat tenang dan percaya diri, namun di balik itu mereka sebenarnya selalu merasa cemas, bahkan panik. Ada nervous habits, seperti menggigit bibir atau kuku, menggerakkan kaki berulang-ulang, dan memainkan rambut. Hal ini cukup menarik karena mereka tidak terlihat panik dari luar. Ekspresi mereka tampak selalu tenang, namun apabila diperhatikan, ada nervous habit kecil yang tidak bisa mereka tutupi, karena mereka melakukannya tanpa mereka sadari. Selalu mencari kepastian. Jika menanyakan arah, mereka akan bertanya berulang-ulang, seakan-akan mereka nggak yakin jika hanya dijelaskan sekali dua kali. Selain itu juga, mereka juga akan sangat sering menanyakan perasaan pasangannya berkali-kali, meskipun tidak ada masalah di antara mereka. Mudah kaget. Pada orang-orang dengan high functioning anxiety, sangat mudah merasa kaget akan hal-hal kecil, karena saraf mereka selalu dalam mode tegang. Dapat menjadi ketergantungan obat terlarang atau alkohol sebagai coping mechanism. Orang-orang dengan gangguan kecemasan mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang sebagai coping mechanism untuk mengurangi rasa kecemasannya. Numbing effect yang didapatkan dari alkohol dan obat-obat terlarang hanya berlangsung sementara, dan bila sering dikonsumsi, maka akan menyebabkan kebagihan. Apabila Cybergy merasa memiliki tanda-tanda high functioning anxiety yang seperti sudah Ubi jelaskan, Ubi disarankan untuk menemui profesional seperti psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena akibat dari high functioning anxiety adalah depresi. Namun Ubi sarankan untuk tidak self-diagnose dan tidak mengobati diri sendiri. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share kepada teman-teman kalian, terutama pada teman-teman kalian yang workaholic dan overachiever, dengan harapan video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Apabila Cybergy ada cerita atau ingin curhat, silakan tulis di kolom komentar. Ubiji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.